Anak Van Persie siap tantang anak Ronaldo. Apakah Ronaldo benci nonton final Piala Afrika? Cole Palmer sepertinya ngerengek ingin pergi dari Chelsea. FIFA akan gantikan wasit pakai AI. Welcome to Dongeng Bola. Orang-orang baru ribut soal Cristiano Ronaldo Junior. Tiba-tiba muncul anaknya Robin Van Persie. Dan lucunya, banyak yang mulai bilang, ini bocah bisa lebih gila dari CR7 Junior. Gimana tuh buat fans Ronaldo? Setuju nggak? Semua orang tahu Robin Van Persie itu legenda Premier League. Finisher dingin, kaki kiri beracun. Tapi jujur aja nggak ada yang siap menerima kenyataan kalau anaknya ternyata juga nggak normal. Namanya Shaquille Van Persie, umurnya 19 tahun. Sebelum laga ini hampir nggak punya jam terbang senior, main cuman menit-menit sisa. Nama pun jarang disebut, istilahnya cuman anak pelatih. Lalu datanglah Derby Rotterdam, bukan laga kaleng-kaleng, tiket Liga Champions dipertaruhkan. Timnya tertinggal, waktu hampir habis. Panik jelas, opsi hampir gak ada. Dan di momen paling nekat itu, ayahnya sendiri, Van Persie, yang sekarang jadi pelatih, ambil keputusan berani, masuk sekarang. Orang-orang mungkin nyinyir, anak pelatih, pemain titipan, cuman modal nama. Tapi yang terjadi setelah itu bikin semua mulut langsung diem. Gol pertama backheel, kurang ajar kayak lagi main futsal. Gol kedua bicycle kick di menit akhir. Di laga sepenting itu, stadion beku, netizen bengong, pembelaan udah gak berlaku. Ironisnya mereka tetap kalah di injury time. Tapi semua orang tahu malam itu bukan soal skor. Itu terasa kayak awal sebuah cerita. Awal dari nama baru yang bakal terus dibandingkan. Awal dari bocah yang bakal hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Dan mungkin bisa melangkah lebih jauh dari yang kita kira. Sekarang pertanyaannya ya cuma satu. Ini cuma momen sekali seumur hidup atau kita baru saja lihat kelahiran monster baru di dunia sepak bola? Jujur aja Ronaldo pasti nonton Piala Afrika sambil senyum-senyum palsu. Di satu sisi musuh lamanya menang, di sisi lain yang menang justru rekan satu tim di klubnya. Sadio Mane baru saja dapat sambutan paling manis setelah ngangkat Piala Afrika. Begitu mendarat satu tim langsung nyamperin, kasih pelukan, tepuk tangan, semua bangga. Wajar ini momen juara, tapi tunggu dulu, kejutan paling gede justru datang dari Cristiano Ronaldo. Ingat kan, Maroko yang nyingkirin Portugal di Piala Dunia 2022. Dan siapa yang paling bahagia waktu itu? Ya Mane. Dan anehnya sekarang Ronaldo malah berdiri paling dekat sama Mane. Saat Mane potong kue, Ronaldo ada di sampingnya, mainin rambutnya, ketawa-ketawa, bahkan orang pertama yang nyuapin kue ke Mane. Lengkap sama sendoknya. Di Afrika, Mane pernah jadi toko paling tenang di tengah chaos. Saat pemain Senegal sempat nolak lanjut main, Mane yang justru turun tangan, manggil mereka balik ke lapangan. Bukan teriak, bukan emosi, pakai kepala dingin. Dan momen itu nggak dilupain pelatih Al Nassr. Bahkan nunjuk kepala Mane sambil bilang, smart, pintar, bukan cuma jago lari, bukan cuma kuat fisik, tapi juga kepemimpinan. Dan mungkin itulah yang bikin Ronaldo hormat ke Mane. Bukan karena trofi, bukan karena selebrasi, tapi karena di momen paling panas Mane selalu pakai kepala, bukan cuman egonya. Kalau transfer ini beneran kejadian, musim ini bakal rusuh. Dan yang paling panas, Cole Palmer bisa pulang ke Manchester. Cole Palmer itu produk asli Akademi Manchester City, dididik Guardiola, dibentuk buat jadi masa depan City. Tapi di City dia diperlakukan kayak pemain amatiran. Palmer nggak ribut, nggak drama, dia cuma bilang satu hal, gue pingin main. Dan dia pergi ke Chelsea. Di London semuanya berubah. Dari siapa itu Cole Palmer jadi Cole Palmer, huruf kapital semua. Trofi ada, juara klub World Cup, performa konsisten, jadi pusat permainan. Sampai akhirnya Chelsea ngasih hadiah, kontrak baru 7 tahun. Kedengarnya happy ending kan? Tapi sepak bola nggak pernah sesimpel itu. Di laga terakhir Palmer cetak gol, tapi pas ditarik keluar wajahnya nggak senyum sama sekali. Datar, kesel, kayak ngerasa ada yang salah. Dan sekarang bisik-bisik mulai keluar. Beberapa sumber transfer bilang Palmer nggak bahagia di London, kangen rumah, kangen teman masa kecil, kangen Manchester. Dan kabarnya dia bisa balik ke klub masa kecilnya. Bayangin, plot twistnya anak Akademi City bersinar di Chelsea lalu pulang sebagai pemain jadi. Pertanyaannya ya tinggal satu, ini cuma gosip musiman atau bom transfer yang bakal meledak di musim ini? Gimana menurut kalian? Piala Dunia 2026 ini kelihatannya bukan mau jadi turnamen sepak bola, tapi uji pengganti wasit. FIFA baru aja ngumumin satu hal yang namanya Football AI Pro. Dan percaya atau enggak, ini berpotensi bikin Piala Dunia 2026 jadi turnamen paling canggih dalam sejarah olahraga.
Pertama, semua pemain bakal di-scan digital. Bukan foto doang, tapi 3D scan super detail buat bikin model pemain yang presisi. Katanya sih biar nggak kelihatan kayak grafik kartun lagi. Lebih realistis, lebih akurat, dan lebih nyata. Kedengarannya keren, tapi tunggu dulu. FIFA juga bakal pakai generative AI buat ngasih analisis canggih ke semua 48 tim. Bukan cuma statistik biasa, tapi prediksi, pola main, sampai rekomendasi taktik. Artinya apa? Sepak bola makin pintar, tapi insting manusia makin disingkirkan. Dan sekarang bagian paling ngeri. Teknologi ini bisa jadi game changer paling kejam dalam sejarah sepak bola. Kalau ada pemain offside, AI bakal ngecek dalam hitungan mikrodetik, langsung kirim sinyal ke suara wasit, dan wasit langsung tiup peluit tanpa nunggu asisten wasit, tanpa VAR, tanpa drama garis-garis absurd di layar. Cepat iya, bersih mungkin, tapi jujur aja kalau ini jalan penuh, apakah kita masih nonton sepak bola atau cuma nyaksiin sistem teknologi dalam sepak bola? Jadi momen dimana kita sadar sepak bola mulai kehilangan sisi manusianya. See you on the next video.